Oke, selamat datang di Stasa Anak ya. Buat kalian para dokter internship, ini bakal jadi semacam panduan praktis buat nguasain dua skill paling dasar, tapi paling penting, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik pediatri. Yuk kita bedah satu-satu. Coba deh bayangin skenario ini, yang pasti bakal sering banget kalian temuin. Di ruang periksa ada anak yang nangis terus, dan orang tuanya natap kalian penuh harap. Bingung di awal itu wajar banget kok. Tapi tenang, kalau pendekatannya benar, kita bisa ubah situasi yang kelihatannya kacau ini jadi lebih jelas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita bahas. Kita mulai dari apa sih tantangannya di pediatri, terus kita dalamin soal anamnesis, seni pemeriksaan fisik, gimana cara nyatuin semuanya pakai kerangka MTBS, dan terakhir, rangkuman toolkit yang bisa kalian pegang. Oke, bagian pertama, tantangan pediatri. Hal pertama yang harus banget kita pahami adalah adanya pergeseran mindset. Memeriksa anak itu bukan berarti memeriksa orang dewasa versi kecil. Aturan mainnya beda total. Nah, ini dia nih perbedaan paling mendasarnya. Komunikasi. Bayi kan nggak bisa nunjuk, "Dok, di sini nih yang sakit." Anak balita juga mungkin cuma bisa nangis. Jadi, kemampuan kita buat ngobrol dan gali info dari orang tua itu jadi senjata utama kita. Nah, karena komunikasi langsungnya terbatas, disinilah anamnesis atau wawancara medis jadi fondasi dari segalanya. Ini adalah seni bertanya yang benar-benar harus kita asah. Jadi, anamnesis itu bukan cuma sekedar ngisi formulir ya. Ini lebih ke proses investigasi. Kita harus bisa bangun hubungan yang baik sama orang tuanya, biar mereka nyaman dan bisa cerita semuanya dengan jujur dan lengkap. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Kalau sama pasien dewasa, kita banyak melakukan autoanamnesis, ngobrol langsung sama pasiennya. Tapi di pediatri, fokus kita geser total ke aloanamnesis, yaitu wawancara dengan orang tuanya. Keberhasilan diagnosis kalian sangat bergantung pada seberapa jago kalian di sini. Nah, sekarang lihat angka ini. Ini yang benar-benar luar biasa. Sampai 80% diagnosis itu ternyata bisa ditegakkan cuma dari anamnesis yang teliti dan mendalam. Ini bukti bahwa kemampuan kalian ngobrol sama orang tua itu adalah alat diagnostik paling tajam, bahkan sebelum stetoskop nempel ke badan pasien. Anamnesis yang baik itu beneran kayak kerjaan detektif yang melihat lini masa. Kita mulai dari hari ini, tanyain keluhan utamanya apa. Terus kita mundur ke waktu gejalanya pertama kali muncul, dan kita gali terus ke belakang, sampai riwayat sejak dia lahir. Semuanya itu saling berhubungan. Dan biar nggak ada yang kelewat, kita pakai 8 langkah sistematis ini, semacam checklist. Mulai dari yang dasar kayak identitas dan keluhan utama, terus dalemin riwayat penyakit dahulu, kehamilan ibunya gimana, proses kelahirannya gimana. Terakhir, kita lengkapi gambaran besarnya dengan riwayat makan, imunisasi, tumbuh kembang, sampai kondisi keluarga. Setiap poin ini bisa jadi petunjuk penting loh. Oke, setelah anamnesisnya kuat, kita geser ke pemeriksaan fisik. Sekali lagi, lupain cara periksa orang dewasa. Di sini kita butuh seni, kesabaran, dan strategi yang beda. Kutipan dari Dr. Neti ini ngena banget. Ini bukan cuma soal prosedur, tapi soal gimana kita bisa bangun kepercayaan. Ingat ya, anak yang tenang dan kooperatif itu bakal ngasih hasil pemeriksaan yang jauh lebih akurat. Jadi, poin paling krusialnya, ubah urutannya. Mulai dari yang paling nggak mengganggu. Cuma lihat dulu aja, inspeksi. Seringnya pas anak masih di pangkuan orang tuanya. Pas dia masih tenang, nah langsung pakai stetoskop, auskultasi. Baru dah setelah itu kita raba-raba, palpasi, dan perkusi. Prosedur yang paling bikin nggak nyaman, kayak periksa mulut atau telinga, simpan buat paling akhir. Bagian penting dari pemeriksaan fisik adalah antropometri. Nimbang berat badan, ngukur panjang badan, sama lingkar kepala itu bukan cuma sekedar angka. Ini adalah data objektif buat mantau apakah tumbuh kembang si anak ada di jalur yang benar atau enggak. Khusus untuk bayi baru lahir, alat penilaian cepat pertama kita itu namanya skor Apgar. Tabel ini jadi panduan kita buat nilai adaptasi bayi di menit pertama dan kelima setelah lahir. Kita lihat 5 hal, warna kulit, denyut jantung, respons, tonus otot, sama pernafasannya. Skornya 0, 1, atau 2. Makin tinggi skornya, makin bagus kondisinya. Poin penting lainnya, nilai normal tanda vital pada anak itu terus berubah seiring usianya. Lihat deh, detak jantung bayi bisa sampai 150 kali per menit. Jauh lebih cepat dari kita. Jadi, punya referensi kayak gini tuh berguna banget pas praktek sehari-hari. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus nyata ya. Alif, 7 bulan, keluhannya diare. Pas diperiksa, ditemukan beberapa tanda dehidrasi klasik,
kayak ubun-ubunnya cekung dan bibirnya kering. Nah, beginilah cara kita menghubungkan temuan fisik dengan diagnosis klinis secara langsung. Oke, kita udah punya data dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nyatuin semua info ini secara sistematis biar nggak bingung? Nah, disinilah MTBS masuk. MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit itu semacam algoritma yang powerful banget. Ini ngebantu kita, terutama di layanan primer, buat ngambil keputusan klinis yang tepat dengan cara yang terstandar dan runut. Pertanyaan paling pertama dan paling penting dalam alur MTBS itu, ini, apakah ada tanda bahaya umum? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin apakah si anak bisa dirawat di rumah atau harus segera dirujuk. Ini dia 4 tanda bahaya umum yang wajib banget ada di kepala kalian. Kalau kalian nemuin satu aja dari 4 tanda ini, itu udah red flag. Artinya anak ini harus segera dirujuk dan butuh penanganan di fasilitas yang lebih lengkap. Jadi, dari semua yang udah kita bahas tadi, yuk kita rangkum jadi semacam toolkit atau seperangkat prinsip inti yang bisa kalian bawa setiap kali ketemu pasien anak. Intinya ini, jadilah pendengar yang hebat, jadilah pemeriksa yang cerdas dan sabar, jadilah pengamat yang teliti soal tumbuh kembang. Dan yang terakhir, gunakan sistem kayak MTBS untuk memandu keputusan kalian. 4 pilar ini bakal jadi bekal kalian jadi klinisi pediatri yang kompeten. Jadi kerangka kerja dan ilmunya sekarang udah ada di tangan kalian. Pertanyaan berikutnya bukan lagi, dari mana ya saya harus mulai? Tapi, informasi penting apa nih yang bisa saya temukan untuk bantu anak ini? Selamat bertugas teman-teman, dan semoga penjelasan ini bermanfaat.